Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin. Kita masuk sekarang dengan topik determinan matrik. Determinan dari satu matrik kuadrat. Biasanya determinan itu hanya untuk matrik kuadrat. Satu matrik Wissangkar mempunyai determinan yang susunan elemen-elemennya sama dengan matrik. Bukan dibatasi oleh tanda kurung, tetapi dibatasi oleh garis tegak lurus. Ini simbol-simbolnya ya. Kalau matrik ini dia tanda kurung. Kalau determinannya kita simbolkan dengan garis lurus. Di simbol penyimbolan penulisan ya, determinan dan matrik. Yang pertama kita bicarakan dari determinan yang paling sederhana, dari matrik yang paling sederhana adalah 2 kali 2. Misalkan matrik A, elemennya ini A11, A12, A21, A22. Nah, determinannya kita tulis seperti ini dengan garis. Mencarinya adalah A11 dikali dengan A22 dikurang dengan A12 dikali dengan A21, menghilang diagonal-diagonalnya. Diagonal ini dikurang dengan diagonal ini, hasil perkalian. Ini dia rumusnya. Contoh, matrik A 4 kali 3 kali 2 kali 5, 4, 3, 2, 5. Determinannya adalah, berarti ini dia, 4 kali 5 dikurang 3 kali 2, ini dia, dapat 14. Jadi kalau determinan 2 kali 2 itu gampang. Nah, kita harus coba lanjut determinan dengan matrik 3 kali 3. Katakanlah matrik A itu 3 kali 3, elemennya ini A11, A12, A13 sampai nanti A33, artinya baris ketiga, kolom ketiga, terakhir. Determinannya penulisannya ini. Untuk mencari determinan ini ada beberapa cara. Yang pertama kita bicarakan cara grammar. Cara grammar ini pun mempunyai beberapa langkah. Langkah pertama adalah menentukan jumlah perkalian unsur-unsur diagonal utama dengan perkalian unsur-unsur yang saja dengan diagonal utama. Nah, maksudnya adalah yang dikatakan dengan diagonal utama itu yang ini, A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33, ini diagonal utama. Dan diagonal tambahan. Diagonal berikutnya ditambah dengan yang ini, A12, A13 ke sini dia. Kemudian ditambah dengan A13, A21, A32 sini. Ini langkah pertama. Perkalian ini ditambah ini kali dengan ini ditambah dengan ini dikali dengan ini. Perhatikan sistem perkaliannya. Langkah kedua adalah menentukan jumlah perkalian unsur-unsur diagonal tambahan dengan perkalian unsur-unsur sejajar dengan diagonal tambahan. Yang katakan diagonal tambah itu adalah ini A13 dikali dengan A22 dikali dengan A31, ini dia. Ditambah dengan yang ini, yang itu adalah A12, A21, A33. Ditambah dengan yang ini, A11, A23, A32. Ini dia. Itu langkah kedua. Determinannya adalah harga determinan matrik ditentukan dengan mengurangi hasil langkah pertama dengan hasil langkah kedua. Jadi berapa hasil ini kita kurang dengan ini. Itulah determinannya. Contoh, tentukan harga determinan dari matrik. Matrik katakanlah ini. Penulisan determinan B, ini berarti di sini adalah 2 kali 7 kali 1, ini dia. Ditambah dengan langkah pertamanya ya, 3 kali 4 kali 1, ini dia. 3 kali 4 kali 1. Ditambah dengan min 1 kali min 2 kali min 2, ini dia. Kalau ini kita selesaikan 2 kali 7 kali 1, 14, 3 kali 4 kali 1, 12, min positif kali min menjadi negatif 4, ini dia, diselesaikan dapat 20. Itu diagonal utama. Sedangkan diagonal tambahan yang kita lakukan adalah berarti min 1 kali 7 kali 1, ini dia. Yang keduanya 3 kali 4 kali 1. Yang pertamanya min 1 kali 7 kali 1, ini dia. Yang anunya 3 kali 2 kali 1. Yang terakhirnya 2 kali 4 kali min 2, ini dia. Nah, kalau kita selesaikan 7
kurang 16, kurang 16, kurang, berarti min 29. Nah, determinan dari matrik ini adalah hasil ini kita kurang dengan ini. Berarti 22 dikurang dengan min menjadi positif dia. Berarti ditambah. 22 ditambah dengan 29, 51. Berarti determinan matrik B itu adalah 51. Cara solusi. Cara yang kedua, cara menentukan determinan matrik 3x3 seperti dengan cara grammar, akan tetapi cara oleh Solus dipermudahnya dengan cara menambahkan determinan ini dengan dua kolom pertama. Harga determinannya ialah jumlah perkalian elemen diagonal dan perkalian elemen sejajar dengan diagonal utama, dikurangi dengan jumlah perkalian elemen diagonal tambahan dan perkalian elemen sejajar dengan diagonal tambahan. Dia hampir sama dengan Solus, dengan grammar. Nah, contoh, tentukanlah determinan dari matrik ini. A3x3. Langkah pertama, tambahkan dua kolom pertama dari determinannya. Langkah pertama. Jadi kalau kita lihat, ini kan determinan matriknya yang pertama, ditambahkan dua kolom pertama. Berarti dua ini pindahkan ke sini, ditambahkan ke sini. Sehingga melakukan perkalian jadi gampang. Nah, di sini terlihat perkalian diagonal utama itu A11, A22, A33. Ini dia. Yang ini menjadi sejajar dia. Yang ketiganya ini. Nah, untuk yang pengurangannya adalah ini. Langkah yang keduanya ini. Ini dia. A12 untuk yang ini dia mulai dari A13 ya. Untuk yang ke kirinya 1. Nah, ini dia A13, A22, A31, A11, A23, A32, ini dia. Yang terakhir itu dia ambil di sini A12, nah, ini dia. Sebenarnya sama dengan cara yang pertama, tetapi ini lebih mudah untuk melihat perkaliannya. Harga determinan matrik ditentukan dengan mengurangi sama dengan tadi langkah kedua dengan langkah ketiga, karena pencariannya dia mulai langkah kedua dan langkah ketiga, karena ini langkah pertama katanya melakukan penambahan. Sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Oke, kita coba kan. Contoh harganya matriknya ini juga. Matrik B, kita tambahkan yang ini, dua kolom pertama di sini. Kemudian kita cari diagonal utama. Diagonal utama berarti 2 kali 7 kali 1, tambah 3 kali 4 kali 1. Nah, itu aja. Tambah min 2, min 1, min 2, min 1 dikali min 2 kali min 2. Ini dia. Nah, kalau diagonal tambahan tadi, dia mulai dari sini. 3 kali 4 kali 1. Kalau di sini mana diambilnya kita diagonal tambahan 1 kali 7 kali 1 boleh juga. Min 1 kali 7, nah, bisa saja dari sini dia ambil. Min 1 kali 7 kali 1, 2 kali 4 kali min 2. Yang ketiga 3 kali min 2 kali 1. Nah, ini dia. Jadi dia melihatnya sejajar ini. Lebih mudah. Hasilnya juga 51. Dengan menggunakan elemen-elemen dari cara menggunakan Yang ketiga itu menentukan determinan ini cara menggunakan kofaktor, dengan menggunakan kofaktor. Kalau dari matrik kodrat A dengan n baris dan n kolom, kita menghilangkan baris KI dan kolom KJ, maka determinan dari matrik kodrat dengan n kurang 1 baris dan m kurang 1 kolom, yaitu sisa matrik yang ditinggal disebut minor matrik dari elemen AIJ yang diberi simbol AIJ. Apabila pada setiap minor kita tambahkan tanda plus atau negatif minus sebagai tanda pada determinan dan kemudian kita beri simbol min 1, nah ini keterangannya. Nah, dengan menggunakan elemen dari baris KI, dia lebih bagus kita masuk dalam bentuk lengkap. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan menggunakan elemen kolom KJ, determinan A itu sama dengan AIJ, ini rumusnya. Caranya adalah
katakanlah determinan A itu adalah 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, kita hilangkan yang 1, 1. Ya, determinan ini kita hilangkan yang ini. Baris ini, hilangkan ini, ya ini dia. Hilang. Maka yang tinggal itu adalah 1, 2, 2, 1. Dari sini dia. Jadi K11, caranya kita hilangkan K11 itu, baris pertama, kolom pertama itu, hingga minor. Ini yang katakan minor tadi. Di sininya kita kasih min 1 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 ini berasal dari sini. Nilai yang ini. Berarti pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti positif. Negatif kali negatif menjadi positif dia. Berarti 1, kalau ini 1 kurang 4. Min 3. Nah, berarti K11-nya min 3. Kita coba cari K12. K12 berarti maksudnya adalah baris pertama, kolom kedua. Berarti ini hilang, ini hilang. Ini dia yang kedua ini. Perhatikan. Hilang, kolom kedua juga hilang. Yang tinggal itu adalah 5, 2, 3, 1. Ini dia. 5, 2, 3, 1. Di sini min 1 pangkat 1 tambah 2. Nah, 1 tambah 2 berasal dari sini. Berarti pangkat 3. Min 1 pangkat 3 berarti min hasilnya. Nah, makanya di sini sebutkan min. Minnya saya keluarkan ya. Baru saya cari determinan ini. 5 kali 1 dikurang 2 kali 3. 5 kurang 6. 5 kurang 6, min 1. Min 1 dikali dengan ini, 1. Jadi inilah nilai K21. Yang satu lagi kita cari adalah K13, sebaris. Atau satu kolom. Ini kita lakukan satu baris. K13. Perhatikan di sini, 1 tambah 3, 4. Kalau 4 nanti negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif kali negatif, positif. 14 hasilnya positif. Nah, K13 hilang. Ini dia. Baris pertama, kolom ketiga. Yang tinggal itu adalah 51, 32. Ini dia. Nah, ini yang kita cari determinannya, mudah 5 kali 2 dikurang 3 kali 1, dapat 7. Di sini tadi positif. Akhirnya dapatlah nilai K11 itu min 3, K12 itu 1, K13 itu 7. Nah, determinannya adalah, rumus determinannya A11 kali K11. Berarti K11 tadi 1. K11 dapat min 3. 3 kali min 1. Ditambah dengan A12. Berarti ini dia, baris pertama kolom kedua. 2 dikali dengan 1 yang ini. Ini dia. Yang ketiga berarti 4 kali dengan 7. Ini dia. Kita lakukan, dapat determinannya 27. Nah, di sini artinya kita menggunakan baris pertama, kolom pertama. K11 menggunakan baris pertama, bukan. Menggunakan baris pertama. Dia boleh kita gunakan baris pertama, boleh juga gunakan baris kedua, baris ketiga, atau kolom juga boleh. Nah, di sini dapat, kalau tadi kan dapat 27. Cobakanlah menggunakan kolom pertama, J1. Nah, kalau kolom pertama kita cobakan, berarti ini yang kita cari nanti. Yang kita hilangkan ini dia. Nah, kita lihat, ada nggak di sini? Oke. Yang kita hilangkan sekarang K11 dulu. Sama, K11 dapatnya min 3 tadi. Yang keduanya baris kedua, yang ini yang kita hilangkan lagi. Baris kolom pertama, baris kedua. Tinggal 24, 21. Ini dia. Ini kolom-kolomnya yang kita hilangkan. Nah, dapat 6. Yang ketiga yang kita hilangkan yang ini. Baris ketiga, kolom pertama. Berarti ini hilang, ini hilang. Ini dia. Tinggal 24, 12. Dapat 0. Nah, determinannya kalau kita cari, masukkan lagi, berarti 1 kali min 3 ditambah 5 kali 6 ditambah 3 kali 0. Hasilnya dapat 27. Sama dengan yang tadi. Dengan baris manapun atau kolom manapun yang kita gunakan, hasilnya sama. Selanjutnya, determinan dari, jadi kita determinan dari matrik 4 kali 4. Nah, determinan 4 kali 4 ini mau tak mau kita harus menggunakan cara yang ketiga.
Karena nggak ada cara yang pertama, cara kedua nggak bisa. Kalau kalian katakanlah elemennya ini, determinan yang kita cari ini nanti dapat ditentukan dengan cara menggunakan kofaktor. Jadi kalau matriknya besar, 5 ke 5, 6 ke 6, nah kita harus menggunakan sistem kofaktor seperti pada matrik 33 di atas sebagai berikut. Nanti kalau misalkan baris pertama kita hilangkan, baris pertama K11 balik kofaktornya, baris kedua yang kita hilangkan, baris ini hilang, berarti baris pertama kolom kedua, ini, nah, kita kalikan dengan nilai yang ini lagi, perhatikan K12 dikali dengan A12 dikali dengan 12, A13 dikali dengan K13, A14 dikali dengan K14. K ini artinya kofaktor. Kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 13, kofaktor 14. Nah, kita coba. Bagaimana mencari kofaktor K11? Nah, ini dia. K11 tetap simbolnya dari sini. 11 ini dari sini. Min 1 pangkat 1 tambah 1. Nah, kalau K11 berarti ini hilang. Ini hilang. Yang tinggal ini aja lagi nih. Pertigaan yang tinggal A22, A23 ini dia yang tinggal. Nah, kalau K12 baris pertama kolom kedua ini hilang, yang tinggal A21, A23, A24 ini dia. A31, A33, A34. A41, A43, A44 ini dia. Nah, begitu juga untuk kalau nilainya kita masukkan. Ya, oke. Oke, K13. Ini dia sama dengan cara yang sama, kita dapatkan ini. K13, K14, dan selanjutnya. Nah, ini contoh baru kita bicarakan. Tentukan determinan dari matrik A berikut. 4 kali 4 ini. 4 baris, 4 kolom. Determinannya ini. Nah, di sini saya lihat. Kalau mencari K11, berarti ini hilang. Ini dia. 332. Yang tinggal itu adalah 332, 739, 237. Ini dia. 332, 739, 327. Nah, selanjutnya adalah kita keluarkan 3. Dari sini kita mulai lagi, keluarkan 3. Ini hilang, tinggal 39. Perhatikan. Kemudian kita kurang, untuk yang keduanya kita buat kurang. Yang untuk yang kedua ini, 3. Ini hilang, tinggal 7933. Ini dia. Jadi, yang ketiganya positif. Jadi, sini positif, negatif, positif. Itu selalu. Kalau ada lagi, negatif lagi, positif lagi, berganti-gantian. Nah, untuk yang ini adalah, ini duanya dari sini. Ini hilang, tinggal 7332. Ini dia. Saya ulangi kembali. Untuk K11, berarti baris pertama hilang, baris kolom pertama juga hilang, tinggal yang ini. Yang ini itu sama dengan ini. Nah, mencari selanjutnya ini bisa kita cari langsung determinannya. Pertama tandanya positif. Kalau yang pertama selalu positif. 3 yang ini berasal dari sini. Berarti hilang ini, tinggal 3923. Ini dia. Min yang keduanya min 3, yang 3 yang ini kita kasih min 3. Ini hilang, tinggal 7923. Ini dia. Yang ketiganya positif lagi, 2 yang ini hilang, tinggal 7332. Ini dia. Nah, ini biasa aja mencarinya lagi. Berarti 3 kali 3 ini 9 dikurang 18. Ini dia. Dikurang 3, 21, dikurang 27. Ditambah 2, 14, dikurang dengan 9. Ini dia. Nah, ini kalau kita selesaikan dapatnya 1. Jadi nilai K11 itu adalah 1. A11-nya adalah 3. Nah, nanti dikalikan itu. Oke, kita lanjut. Kita coba K12. K12 ya, kalau kita perhatikan dari matriknya,
Baris pertama hilang, kolom kedua hilang dari matrik awal. Maka yang tinggal ini 23, 232, 539, 223. Nah, di sini ada mungkin perlu juga saya jelaskan sedikit. Positif di sini ini tergantung dari ini. Min 1 pangkat 2. Kalau pangkat 2 di sininya positif. Yang keduanya negatif, yang ketiganya positif lagi. Berganti-ganti aja itu. Untuk di sini min 1 ini 3. Kalau 3 artinya ganjil, dia negatif. Makanya di sini negatif. Nah, negatif. Kemudian, nah 2, ini dari sini kita ambil ini hilang, ini jadi 2. Yang tinggal 3923 ini dia. Nah, di sini kalau sini pertama selalu tambah, di sini selalu kurang. 3, min 3, hilang tinggal 5923, ini dia. Untuk yang ketiga ini hilang, baris ini hilang, tambah lagi 5322, ini dia. Nah, dengan cara yang sama Anda lakukan, dapat nanti K12 itu 1. Nah, ini matrik yang tadi ini untuk K12 hilang, K1 baris pertama hilang, kolom kedua hilang, tinggal ini dia. Ini yang saya lihatkan di sini. Untuk matrik yang ini. Kalau K13 berarti baris pertama hilang, kolom ketiga hilang. Tinggal yang ini, nah ini dia. Empat berarti positif di sini. Nah, di sini biasa aja 2 kali 7 kali 9, 7933 matriknya. Kemudian min 3, hilang 5923, dan selanjutnya. Kalau untuk K14 berarti baris pertama, kolom keempat. Yang tinggal ini yang kita salin ke sini. Dengan cara yang sama kita lakukan, dapat nilainya ini. Nah, berarti determinannya adalah A11, A11-nya jadi 3. 3 K11-nya 1 dapat. A12 4. K12 ini dia 1. A12 A13 2. K13 lihat di sini. Min 1. Yang keempat A14 7. K14 min 1, ini dia. Kita selesaikan, dapat min 2. Itu kalau determinan untuk 4 kali 4. Nah, kita lanjut. Penerapan determinan. Dapat digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan yang terdiri dari 2 atau lebih persamaan. Contoh, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 4. 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 4. Tentukanlah nilai x1, x2. Cara eliminasinya, ini kita kurangkan aja. Kita kurangkan ini habis, tinggal x1, ini dikurangkan dapat 2, sehingga dapatlah x1-nya sama dengan 2. Atau nah, kita masukkan untuk menentukan dapat x1, dapat 2. Untuk x2-nya gimana? Masukkanlah nilai x1 ini ke salah satu persamaan ini. Saja maksudnya. Kalau di sini kita masukkan 4 kali 2 ditambah 2 kali x2 sama dengan 4. Kalau diselesaikan dapat min 2. Berarti x2-nya min 2 dan x1-nya 1. Itu cara eliminasi. Pengurangan biasa saja, tidak bisa dilakukan. Persamaan di atas bisa ditulis dalam bentuk, kalau dengan cara matrik, persamaan di atas bisa ditulis dalam bentuk persamaan matrik berikut ini. Jadi 4, 2, 3, 2. Kita ambil dari sini, 4, 2, 3, 2. X1, X2. Di sininya saya tadi 4, 2.
Jadi bentuk persamaan tadi kita rubah dalam bentuk matriks seperti ini. 4, 2, 3, 2, matriks X1, X2, matriks 4, 2. Nah, katakanlah 4, 2, 2 ini matriks A. Dan ini matriks X, katakan ini matriks B. Maka persamaan di atas menjadi A kali X, seolah matriks A dikali dengan matriks X, A kali X sama dengan B. Jika matriks A diganti salah satu kolomnya dengan J dengan matriks B, maka akan dapat matriks AIJ. Nah, misalkan matriks A-nya kayak ini tadi. X1 itu akan sama dengan determinan A1. Itu A1 ya. Tadi dikatakan jika matriks A diganti salah satu kolomnya dengan kolom J dengan matriks B, maka akan didapatkan matriks AIJ. Jadi maksudnya A1. Matriks kolom yang ini kolomnya kan 43 ini. Matriks A itu kan 43. Kita tukar dengan matriks B yang ini. Menjadi 42. Yang kolom pertama aja. Yang kedua tetap. Nah, dapatlah matriks ini A1. A1. Nah, kita bisa mencari nilai determinan X1 itu adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, kalau determinan A1, berarti determinan ini yang kita ambil. 4 kali 2 dikurang 2 kali 2, ini dia. Determinan A berarti dari sini yang kita ambil. 4 kali 2 dikurang 2 kali 3, ini dia. Kita selesaikan dapat 2. Berarti nilai X itu adalah, X1 itu adalah 2. Kalau untuk mencari X2, kita misalkan A2. A2 itu adalah kolom ini yang kita ganti dengan matriks B. Ini perhatikan. Yang ini tetap 43, 42. Ini dia. Kolom kedua yang kita ganti. Kalau tadi kolom pertama yang kita ganti. Nah, X2 sama dengan, rumusnya adalah determinan A dibagi dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A. Berarti determinan A2 berarti dari sini 4 kali 2 dikurang 4 kali 3, ini dia. Determinan A sama dengan tadi 4 kali 2 dikurang 2 kali 3, ini kita akan dapat min 2. Nah, inilah nilai X1 dan X2. Nah, ini tadi kan sama juga. Kan itu juga yang kita ambil. 2 dan min 2. 2 dan min 2. X1-nya 2 dan X2-nya min 2. Contoh kedua. Nah, contoh kedua kita beri persamaan lebih banyak. X, Y, Z. Tentukanlah harga X, Y, Z. Di sini kita rubah bentuk matriks ini menjadi matriks 2, 3, min 1, 3, 1, 2, 1, 2, min 5 matriksnya. Ini dia. Di sininya X, Y, Z. Di sininya 4, 13, 11. Kita ingin mencari determinannya. Katakan ini matriks A, matriks B, matriks C. Karena tidak X1, X2, tapi B kita kasih C. Nah, maka persamaan di atas menjadi A kali B sama dengan C. Jika matriks A diganti salah satu kolomnya J dengan matriks C, ya, dengan ini, maka akan didapatkan matriks J. Kita ingin cari determinan yang ini. 2, 3. Nah, caranya adalah 2, 3, 1. Nilai yang ini kita tukar dengan, nah kita dulu, kita cari, karena kita nanti pembaginya determinan A. Kita cari dulu determinan matriks A. Determinan matriks A kali 3 kali 3 ini kali ini, kita belajar 3 kali 2 kali 2 min 1 kali 3 kali 2 dikurang. Nah, ini nanti dia hasilnya dapatnya 28. Determinan A itu 28 dari matriks yang ini. Kemudian yang kita cari AX. AX itu adalah, berarti kalau kita katakan itu AX, berarti matriks yang ini kolom pertamanya kita ganti dengan kolom yang ini. Dengan matriks C. Kolom pertama kita ganti dengan matriks C. Ya, perhatikan. Nah, ini dia. 4, 13, min 1. Nah, baru kita cari determinannya. Determinannya biasa aja kalau 3 kali 3 boleh ini kali ini, tambah ini kayaknya. Dapatnya nanti 56.
Kalau untuk AY berarti nanti kolom kedua yang kita ganti dengan matriks C. Ini dia. Itu aja. Cari determinannya. Kalau untuk AZ, mencari nilai Z, determinan Z, ya, yaitu kolom ketiga yang kita ganti dengan matriks C. Ini dia. Kita cari determinannya. Nah, kalau itu sudah dapat, determinan ini dapat, maka X itulah determinan AX. Nah, ini dia kan, 56 dia bagi determinan A saja, yang belakang. Yang ini determinan A. Berarti 56 dibagi dengan 28. Kalau yang ini 28 bagi 28. Yang ini 84 bagi 28. Atau 3 inilah. Nilai X, Y, dan nilai Z. Nah, sini sedikit sifat-sifat determinan. Kalau A transport dari matrik A, maka determinan A sama dengan determinan transport. Kalau semua elemen dari satu baris satu kolom dari matrik padat A mempunyai nilai 0, maka determinannya juga 0. Kalau dua baris atau kolom dari matrik A sama, semua elemen keduanya sama, maka determinannya juga 0. Kalau dua baris atau dua kolom dari satu matrik A ditukarkan letaknya, maka determinannya berubah tanda, positif menjadi negatif, atau negatif menjadi positif. Kalau salah satu baris atau salah satu kolom ditambah dengan baris dan kolom lainnya yang telah dikalikan dengan bilangan konstan, maka determinan A tidak akan berubah nilainya. Di sifat-sifat determinan sedikit barangkali kita coba lihat soal. Nah, ini misalnya kalau tentukanlah C sama dengan A kali B. Nah, berarti ini kita kalikan aja matrik A dikali dengan matrik ini. Ini bisa ini. Dapat sekian. Determinan C, nah carilah determinan C karena di sini di soal katakan C sama dengan A kali B dan determinan C berapa? Jadilah determinan ini kali ini dikurang ini kali ini saja. Kemudian determinan A, berapakah determinan A? Berarti 8 kurang 3, 5. Kemudian pertanyaan berikutnya, determinan B, berarti 40 kurang 42, min 2. Itu bisa, saya rasa itu bisa, nggak begitu sulit. Mungkin dengan menggunakan kofaktor saya lihat determinan. Nah ini dengan cara kofaktor, berarti baris pertama, kolom pertama kita hilangkan, tinggal ini. Dapatkah satu-satunya min 9? Ini nanti saya berikan semua. Nanti soal contoh latihan ini akan saya berikan semua untuk Anda pahami. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.